Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Hari ini kita akan update kembali informasi tentang XRP. Hari ini XRP mengalami koreksi teman-teman di angka 0,52%, turun 0,52% dalam 24 jam terakhir. Kemudian hari ini XRP diperdagangkan di angka 1,35 US dollar teman-teman. Kemudian kita akan update beberapa informasi tentang perkembangan dari ekosistem XRP. Jadi ada berita terbaru tentang XRP menunjukkan kombinasi antara kepercayaan institusional dan peningkatan teknologi yang berorientasi masa depan. Jadi ada beberapa perkembangan terkini. Yang pertama, aliran dana ETF ini melampaui 1,39 miliar US dollar pada tanggal 21 Mei 2026. Jadi 4 hari berturut-turut terjadi aliran dana masuk yang menandakan permintaan institusional yang kuat, meskipun harga hari ini kita lihat sedang mengalami pelemahan teman-teman. Kemudian kemitraan keamanan kuantum itu diumumkan juga pada tanggal 21 Mei 2026. Jadi Ripple bekerja sama dengan Project 11 untuk melindungi XRP Ledger dari ancaman komputasi kuantum di masa depan. Kemudian Fed mengusulkan untuk akses pembayaran kripto pada tanggal 21 Mei 2026. Ini kerangka kerja Skinny Master Account yang baru. Ini akan dapat memberikan akses langsung kepada perusahaan seperti Ripple ke sistem penyelesaian Fed teman-teman. Nah, kita akan mengkaji secara lebih mendalam. Jadi kita lihat di sini aliran dana ETF ini melampaui 1,39 miliar US dollar teman-teman. Jadi spot XRP ETF telah menarik aliran modal positif selama 4 hari berturut-turut dengan total dana mencapai 1,39 miliar US dollar dan rata-rata aset yang dikelola sebesar 1,12 miliar US dollar teman-teman. Ini berdasarkan data dari Susu Value. Jadi pembelian institusional yang konsisten ini berbeda dengan kondisi technical XRP yang masih miris karena harga berada di bawah rata-rata pergerakan penting teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal positif untuk XRP karena menunjukkan keyakinan institusional yang berkelanjutan terlepas dari pergerakan harga dalam jangka pendek. Jadi hal ini menciptakan dasar permintaan yang kuat yang dapat mendukung harga pada saat pasar itu justru sedang mengalami pelemahan teman-teman. Kemudian yang poin kedua, kemitraan keamanan kuantum itu diumumkan. Jadi Ripple telah bermitra dengan perusahaan kriptografi pasca kuantum yang bernama Project 11 untuk mengaudit dan memperkuat XRP Ledger agar tahan terhadap serangan komputasi kuantum di masa depan teman-teman. Jadi rencananya termasuk penerapan skema tanda tangan hibrida dan pengembangan dompet kustodi yang aman dari ancaman serangan kuantum. Jadi apa artinya ini teman-teman? Ini adalah sebuah perkembangan jangka panjang yang netral hingga positif untuk XRP. Jadi langkah ini mengatasi resiko teknologi yang penting meskipun masih jauh di masa depan dan menempatkan XRP Ledger sebagai infrastruktur yang aman dan siap untuk kebutuhan keuangan institusional yang dapat meningkatkan daya tarik adopsinya teman-teman. Kemudian untuk perkembangan yang ketiga, Federal Reserve Amerika Serikat itu mengusulkan kerangka kerja payment account baru dan membuka kesempatan untuk komentar publik sejak 21 Mei 2026. Jadi inisiatif ini bertujuan memperluas akses ke sistem pembayaran Fed bagi institusi yang memenuhi syarat
termasuk perusahaan kripto seperti Ripple dan Kraken, teman-teman. Jadi apa artinya ini, teman-teman? Ini artinya bahwa ini adalah sebuah kabar baik bagi ekosistem XRP karena merupakan sebuah langkah regulasi yang mendekatkan legitimasi perusahaan kripto dalam sistem keuangan tradisional. Dan jika disetujui, akses langsung ke Fed ini dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi untuk jaringan pembayaran lintas batas Ripple dan stablecoin Ripple USD, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa informasi ini, perjalanan XRP saat ini dibentuk oleh adanya adopsi institusional yang nyata melalui ETF dan langkah proaktif untuk mengamankan fondasi teknologinya. Jadi semuanya dalam konteks regulasi yang perlahan membaik. Pertanyaannya, apakah aliran dana ETF yang berkelanjutan itu akan cukup kuat untuk mengatasi tekanan technical bearish pada saat ini, teman-teman? Nah, itu kita akan lihat secara teknikal hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, dengan menggunakan EMA 200, kemudian EMA 13 dan EMA 21, kalau dalam jangka pendek kita lihat di sini tren dari XRP ini masih tren penurunan, teman-teman. Karena kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Apalagi kita lihat terjadi dead cross di sini, EMA 13 ini memotong EMA 21 ke bawah, teman-teman. Dan kalau secara jangka panjang ini untuk XRP juga trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi kalau dalam pembacaan TradingView ini untuk moving average, sinyalnya strong sell, penjualan yang sangat kuat, osilator netral. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hari ini sinyal untuk XRP itu adalah sinyal sell atau sinyal penjualan menurut analisa dari TradingView, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 3 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman lakukan dior dan investigasi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi biasakan melakukan investigasi secara mandiri, teman-teman. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.